Halo Smika Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Bayu Andoro di Smika Talk, bikin pinter. Kali ini tamunya sangat spesial Smika Talk, yaitu dua narasumber dari jurusan RPL. Ya, kita akan berkenalan satu persatu siapa narasumber kita kali ini. Ya, silahkan. Dari sebelah kanan saya ini, silahkan. Siapa Pak? Namanya Pak? Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Pak Nurdiansah. Nama saya Nurdiansah Ahmad Winoto. Iya. Saya dari LSP Teknologi Digital. Oke. Yang alhamdulillah hari ini bisa sukses untuk melaksanakan asesmen di sini. Oke, baik. Kalau yang tamu berikutnya ini? Iya. Assalamualaikum Pak Bayu. Ya, waalaikumsalam Pak Tri. Nama saya Tri Kuntoro. Ya. Saya dari LSP Teknologi Digital juga. Ya, oke. Rekan Pak Nur. Jadi panjenengan berdua ini asesor ya. Asesor. Ya. Bisa ceritakan Pak Nurdiansah dan Pak Tri mengenai latar belakangnya Pak Nurdiansah dan Pak Tri ini sebagai asesor. Dari Pak Tri dulu, dari Pak Tri dulu. Dari saya dulu. Iya. Iya. Latar belakang saya ya dari pertama sebenarnya untuk basic kuliah saya itu sebenarnya nggak murni di teknologi digital. Jadi saya dulu basicnya malah di bidang mesin. Karena dulu saya kuliah itu waktu itu kuliah itu belum masih jarang komputer gitu ya. Jadi masih jarang komputer, saya ikut kuliah komputer, saya dikasih nilai jelek. Dikasih nilai C gitu kan. C. Masa sih komputer itu kan sesuatu yang dibikin oleh manusia gitu kan ya. Jadi kok saya hanya dapat nilai C gitu kan. Dari situ saya tumbuh keinginan kuat untuk mengetahui sejauh mana sih sebenarnya teknologi itu gitu kan. Akhirnya saya banyak belajar dengan teman-teman gitu kan. Kebetulan teman saya satu kos-kosan itu punya rental komputer waktu itu. Itu tahun 2000-an. Rental komputer, saya sering nongkrong di situ, sering belajar bagaimana cara menginstal, bagaimana cara pemrograman, kemudian sampai ngetik dan lain sebagainya. Saya belajar dari situ. Akhirnya saya senang gitu kan. Ya sebenarnya nggak nyesel kuliah di jurusan itu, tapi ketemu di situ akhirnya senangnya di situ. Nah setelah itu ngajar, ketemu sama Bu Titi itu waktu itu masih di LSP komputer. Ya. Saya diajak sama Bu Titi, ketemu dari teman sih ada pelatihan asesor. Ada pelatihan asesor di Salatiga. Di Salatiga ya Pak ya? Tahun berapa itu Pak? Di tahun 2017. Oh 2017. Ya, tahun 2017 ketemu beliaunya Bu Titi dari LSP komputer yang sekarang di LSP Teknologi Digital. Terus sama Bu Titi kita di ibaratnya kita udah dapat SIM, diberi rumah, diberi mobil. Pak Tri ikut saya nanti mobilnya pakai rumah saya begitu. Akhirnya sampai dengan sekarang. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri. Kalau Pak Nurdiansah, apakah sama dengan Pak Tri ini? Kalau sejarahnya menjadi asesor sama. Dulu pelatihannya metodologi di Salatiga bersama Pak Tri. Dan kalau dari segi di basic di pendidikan, alhamdulillah saya S1-nya di Elektro UMS, kemudian S2-nya dari Udinus, kemudian saya juga pengalaman ngajar di Undaris Fakultas Teknik, dan terakhir ini sampai hari ini menjadi kepala sekolah SMK Islam Sudirman 2 bidang keahlian teknologi informasi. Oke, baik, luar biasa ya. Berarti ini panjenengan berdua sudah sangat pengalaman dan notabene qualified ya kalau bisa dikatakan untuk menjadi asesor. Sebetulnya Pak Tri dan Pak Nurdiansah, pada waktu pelaksanaan assessment itu kalau boleh kami tahu kendala yang sering dihadapi para asesi ya, kalau kita itu apa Pak? Mungkin Pak Tri dulu Pak. Saya dulu. Iya. Oke. Gantian. Banyak anak itu kurang sabar. Itu jadi pengennya itu cepat instan. Terus banyak anak kurang mengetahui tentang materi bahannya. Jadi kalau ditanya ya masih jawabannya ini itu dan tidak fokus gitu. Dan yang tadi saya lihat itu ada anak juga yang mungkin ya itu masih menganggap ini beban. Nah ini saya berharap nanti ke depan secara mindset maupun mental dikuatkan. Ya semuanya sudah bagus, ya secara umum itu sudah bagus, tapi ada beberapa yang perlu ditekankan. Karena memang mungkin anak itu
emosinya kurang terkendali itu. Tapi secara kompetensi saya nilai sudah bagus semua. Tapi kadang-kadang pingin gitu loh, emosinya tidak terkendali dan pinginnya anak muda itu pingin segera selesai seperti itu. Gitu kalau ada tekanan sedikit lemah, nggak mau rekoso gitu loh, bahasa Jawanya begitu. Nah ini. Ya, oke Pak Nurdiansyah. Pak Tri, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Nurdiansyah terkait dengan asesi yang perlu secara kualitas layak, tetapi kadang-kadang mereka mentalnya belum siap Pak Tri, belum sekokoh kita ya generasi kita. Nah dari Pak Tri sendiri sebagai asesor, berkacamata sebagai asesor itu apa Pak yang perlu disiapkan untuk tipe-tipe anak seperti ini Pak, terkait dengan mentalitas yang perlu dibangun, karakternya yang perlu sebagai pejuang itu Pak Tri? Ya apa ya, maksudnya dari urian Pak Nur sih sebenarnya udah cukup banyak ya. Yang paling pokok memang untuk anak sekarang kan memang kalau disebut sekarang generasi Z gitu ya. Betul. Generasi Z itu memang generasi yang anak-anak itu sekarang sangat tergantung pada gadget gitu ya, pada gadget. Jadi untuk belajar hal-hal yang dasar mereka itu kurang apa ya, kurang semangat gitu, karena mereka taunya jadi benar. Dengan dasarnya kurang gitu kan, secara otomatis dengan dasar kurang untuk menjadi yang mereka inginkan sekarang itu agak susah. Jadi mereka itu memang tahunya pengennya instan, jadi instan, apa-apa pengen cepat selesai, jadi bener dan bagus gitu kan. Itu jadi memang kita harus memberikan mereka itu pengetahuan tentang dasar mulai dari awal pembentukan, misalnya di IT lah ya, dasar IT-nya apa, kemudian metodenya seperti apa, sampai dengan hasilnya yang diinginkan seperti apa. Tapi anak-anak sekarang kan kurang sabar di situ. Itu yang pertama. Yang kedua memang untuk mental ya, untuk mental itu ya memang anak sekarang mentalnya cukup kurang lah, kurang kuat, masih lemah. Jadi nggak mau rekoso itu tadi loh. Kalau ada sesuatu dia mengalami kesalahan di satu titik, dia sudah langsung down. Ya dia langsung merasa bahwa aku gagal. Itu sebenarnya itu yang salah. Padahal belum tentu ya Pak. Belum tentu. Iya. Pak Tri pernah jatuh ya mungkin ya, pernah gagal tadi disampaikan nih. Ya. Mata kuliah komputer mah dapat C ya. Dapat C. Coba kalau misalkan tidak ada semangat berjuang gitu. Ya kan ceritanya kan lain. Iya. Gitu ya Pak. Iya, gitu. Jadi anak-anak sekarang seperti itulah, mereka mudah sekali down kalau dia menghadapi sebuah masalah. Dia mungkin ada sebuah kegagalan, mereka anggap aku sudah gagal, aku nggak bisa melanjutkan itu gitu, seperti itu. Dan tentunya kita sebagai asesor tidak hanya memberikan hal-hal yang teknis ya terkait dengan keilmuan RPL, tapi juga secara tidak langsung kita memberikan sebuah motivasi yang mendasar, di mana asesi itu nanti akan bisa melompat lebih tinggi, maju lebih ke depan lagi. Nah, Pak Nurdiansyah dan Pak Tri, pertama kali datang ke tempat ini Pak Nurdiansyah, apa yang tersirat pertama kali di benaknya Pak Nurdiansyah itu apa Pak? Boleh kami tahu Pak? SMK Ibu Kartini itu luar biasa ya, apalagi ini sudah news semua, pindah gedung baru, dan ini insya Allah saya yakin menjadi track record yang sangat luar biasa, semakin dipercaya masyarakat dan semakin kuat. Saya punya 3 resep untuk anak-anak. Yang pertama dalam tadi menghadapi strategi yang seperti itu, anak-anak itu harus penguatan sikapnya. Jadi sikapnya itu harus ditoto dulu. Jadi anak cerdas itu bukan yang nilainya 100, tapi sikapnya itu dalam menghadapi sesuatu harus tenang. Itu dengan apa? Dengan kekuatan takwanya dia, kekuatan iman. Ketika seseorang itu sudah kuat imannya, bagaimana apapun agamanya tadi ya yang ada di sini, itu insya Allah hatinya tenang. Kalau sudah tenang, menghadapi apapun tuh sikapnya akan tenang. Lah nanti kalau sudah sikapnya tenang, yang ketiga ini dia bisa mengoptimalkan diri untuk memanfaatkan waktu dan peluang. Lah kuncinya ada di situ. Kadang-kadang anak sering membuang waktu dengan main game, ya toh. Harusnya dia kalau RPL kan membuat latihan skrip, ya toh, membuat pengembangan website. Nah, ini membuang waktu. Ada kesempatan untuk diskusi dengan gurunya misalnya, diskusi dengan teman sebayanya atau mungkin dengan Dudi. Lah itu harus dioptimalkan. 3 hal itu kalau dikuasai untuk anak-anak sini, insya Allah bisa lebih baik lagi di masa depan. Itu Pak.
Terima kasih Pak Nurdiansyah. Iya. Pak Tri, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Nurdiansyah, benang merah untuk anak-anak yang kelas 12 ya, terutama yang akan menyiapkan masa depan mereka, Pak Tri. Untuk pesan Pak Tri. Pesan saya ya untuk anak-anak sekarang yang pertama apa ya, attitude apa ya, attitude-nya. Jadi dunia industri, saya pernah ketemu dengan Dudi dari Jakarta. Dia ngomong ke teman-teman, ke anak-anak kita, Mas Mbak, industri itu tidak butuh anak pintar. Industri itu tidak butuh nilai 10, 9, enggak. Yang dibutuhkan itu attitude, sikap. Ya, bagaimana dia, kejujuran dia seperti apa, tanggung jawab dia seperti apa, kedisiplinan dia seperti apa, dan sopan santun seperti apa. Itu ditegaskan benar-benar sama salah satu manajer di Jakarta. Dia kebetulan pada waktu itu ke tempat kita, pengenalan usaha dan MOU, yang ditegaskan seperti itu. Kita nggak butuh anak pintar, kita nggak butuh anak yang rankingnya 8, 9, nggak butuh. Yang penting attitude. Selama attitude anak itu baik, insya Allah ke belakangnya baik. Jadi perusahaan itu memang untuk membangun sebuah perusahaan kan dibutuhkan attitude ya, bukan dibutuhkan nilai yang 8, 9, enggak lah. Attitude yang penting mereka bisa kerjasama dengan tim ya kan? berkolaborasi, kemudian tanggung jawabnya dengan pekerjaan itu, kemudian kedisiplinannya, itu yang utama. Jadi kalau anak-anak di sini, terutama untuk anak-anak SMA Ibu Kartini ini, saya kira untuk attitude sudah cukup bagus ya, untuk sopan santunnya sudah cukup bagus. Saya salut mereka ya, karena mungkin baru kenal, baru ketemu dengan kita ya, sudah pagi-pagi gitu, udah luar biasa pokoknya. Ya, terus mungkin apa ya, mungkin satu yang mungkin mungkin perlu ditingkatkan, sudah bagus sebenarnya, untuk apa ya, dari kayak rambut mungkin ya, saya lihat masih ada beberapa yang panjang gitu kan. Kemudian untuk seragam apa ya, untuk baju gitu kan, memang kalau seandainya harus dimasukkan, itu paling seperti itu. Yang lain sudah cukup bagus. Kemudian saya pertama kali masuk dengan Pak Nur tadi ke sini, sekolahnya bagus ya Pak Nur. Luar biasa sudah begitu megah gitu. Ya. Itu mungkin bisa saya berikan. Oke Pak Tri, Pak Nurdiansyah, kami dari jurusan RPL, kami dari Smika Talk juga terima kasih juga ya atas kedatangan Pak Nurdiansyah dan Pak Tri keroyo-royo ke Semarang untuk menjadi asesor anak-anak kami. Saya malah senang nih diundang di sini, bisa podcast, bisa ngobrol. Artinya jangan sampai diskusi kita yang di dalam ruangan itu paling tidak kita publikasikan ke anak-anak ya, supaya anak juga tahu. Artinya ternyata mereka mendapatkan perhatian dari para orang tua. Ternyata mereka mendapatkan perhatian dari bapak dan ibu guru. Bahkan mereka mendapatkan perhatian dari asesornya sendiri. Ya, mungkin sebagai asesor kita melaksanakan tugas, tapi sebagai manusia kita sama-sama memiliki insan yang memiliki nilai. Itu yang menjadi kata kuncinya ya Pak Nurdiansyah. Pak Tri, terima kasih. Kami bisa menerima Bapak. Mohon maaf jika penerimaan kami kurang berkenan. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Selamat jalan nanti kondur ke rumah masing-masing. Kami ucapkan terima kasih. Smika Talk, bikin pinter. Dimanapun berada, Smika Lover harus semangat. Pak Tri dan Pak Nurdiansyah sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan bahwasanya kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan justru membuat kita semakin pesat, membuat diri kita semakin kokoh, membuat diri kita semakin tangguh. Smika Lover, dimanapun berada, Smika Talk, bikin pinter, undur diri bersama saya, Bayu Andoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.